Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk bersama-sama mereview kembali wawasan kita terkait dengan tarikh Islami secara Islam. Qadarullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya sudah siapkan slide-nya, ada 34 slide. Qadarullah, hadisnya di hadis eksternal ketinggalan. Ya, jadi padahal saya selesai dari jam 5 tadi. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini akan berbicara terkait dengan perang Uhud. Perang Uhud, di mana perang Uhud ini adalah kelanjutan daripada perang Badar. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya perang Badar terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, maka perang Uhud ini terjadi di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, tepatnya adalah 15 Syawal pada hari Sabtu seperti ini. Jadi subhanallah, kalau kita perhatikan Ramadan ke Syawal itu cuma berapa, padahal di antara itu masih banyak perang-perang yang lain. Di antaranya adalah perang Bani Qainuqa, di mana Rasulullah selepas pulang dari perang Badar, maka Rasulullah mendengar bahwasanya ada di pasar Qainuqa itu seorang Yahudi yang mempermainkan seorang muslimah. Ketika di pasar, maka dipermainkan, jilbabnya ditali di ujung sini, di ujung sini, kemudian ketika berdiri, maka kemudian terbuka auratnya. Nah, ketika itu seorang muslim kemudian wanita ini berteriak, kemudian ditolong oleh seorang muslim, dan karenanya maka muslim tadi membela kehormatan wanita tadi dan membunuh Yahudi tersebut. Ketika itu maka kemudian orang-orang Yahudi di pasar itu kemudian mereka semuanya mengeroyok muslim tadi dan membunuh muslim tadi. Pulang dari perang Badar, Rasulullah teringat dengan peristiwa itu. Maka kemudian Rasulullah perintahkan untuk kemudian mengepung Bani Qainuqa untuk memberikan pelajaran kepada mereka, dan kemudian setelah dikepung beberapa hari dan mereka menyerah, dan Rasulullah perintahkan untuk mengusir hari itu Yahudi dari Madinah. Nah, inilah pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah. Kemudian mereka keluar dan mereka bergabung dengan saudara-saudaranya di Khaybar. Nah, nanti akan ada perang Khaybar dan sebagainya, dan itu adalah perang terakhir melawan orang-orang Yahudi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud ini tahun ketiga Hijriah, yaitu tepatnya adalah pada tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriah. Nah, perang ini banyak yang di antara pemicu perang ini adalah bahwasanya kalau kita lihat kondisi kaum musyrik kufar Quraisy pada saat itu setelah pasca perang Badar, maka mereka mengalami kerugian yang luar biasa. Bukan hanya sekedar ghanimah, bukan hanya sekedar banyaknya para pemimpin yang mati saat itu, tapi lebih dari itu adalah kelesuhan ekonomi. Kenapa? Karena jalur yang menghubungkan perdagangan mereka ke Syam, mereka ke Yaman, dan mereka ke Irak, itu yang paling dekat, yang paling strategis itu adalah melewati Madinah. Nah, ketika Madinah dan sekitarnya itu dikuasai oleh Nabi, dikuasai oleh umat Islam, maka mereka khawatir jangan-jangan terjadi lagi penyerangan, terjadi lagi pencegatan dan mengambil harta-harta mereka. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan yang saat itu lepas dari kejaran tentara Rasulullah dan berhasil
selamat ke Mekah, dan setelah pasca perang Badar itu maka hampir semua pemimpin perang itu sudah mati. Abu Jahal mati, Abu Lahab mati. Abu Lahab meskipun matinya bukan di situ tapi karena sakit, Abu Jahal mati di peperangan. Kemudian Utbah bin Rabi', hampir semua pemimpin perang itu mati. Maka saat itu Abu Sufyan menobatkan dirinya menjadi pemimpin Mekah. Nah, kemudian dari ketika selamat itu maka Abu Sufyan mengatakan, keuntungan perniagaan ini semuanya kita gunakan untuk menyerang kaum muslimin. Kenapa? Kalau kita seperti ini terus, maka ketika kita mau berniaga ke Syam, kita kalau mau ke sana, kita akan dirampas harta kita, kan gitu. Maka mau tidak mau kita harus kemudian melawan mereka, dan kita harus balas dendam atas kematian saudara-saudara kita. Maka dua hal Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang melandasi terjadinya perang Uhud itu, yang pertama adalah balas dendam. Karena Abu Jahal, ayahnya Ikrimah bin Abi Jahal sebagai anaknya kemudian balas dendam, dan banyak sahabat-sahabat yang ayahnya masih Quraisy, masih kafir, dan ayah mereka terbunuh di medan perang. Maka saat itu mereka ingin balas dendam. Dan yang kedua adalah masalah ekonomi. Di samping itu di samping itu ada juga orang-orang kafir di Madinah yang ingin menjadi pemimpin perang sebelum datangnya Nabi, yang ingin menjadi raja di Madinah, tapi kemudian dengan datangnya Nabi maka tidak jadi raja. Nah, seperti Abu Amir Al-Fasiq, atau disebut dengan Abul Qaisar. Nah, orang-orang ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Abul Qaisar ini kemudian mereka datang ke Mekah dan mereka mengatakan, ayo kita serbu Madinah, kami akan membantu kalian. Orang-orang Yahudi yang terusir juga kemudian orang-orang Yahudi yang saat itu juga ingin menjadi pemimpin Madinah, menguasai pasar Madinah, juga bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka juga kemudian menjalin hubungan dengan orang-orang Mekah, kita hancurkan Muhammad dan pasukannya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa tantangannya. Dari Mekah, kemudian orang dalam di Madinah, dan kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, karenanya maka seruan Abu Sufyan disambut oleh para orang-orang Quraisy, dan mereka kemudian mengumpulkan pasukan yang luar biasa jumlahnya, yaitu sekitar 3.000. Dan itu adalah semuanya pasukan terlatih dari Bani Ghatafan, dikumpulkan semuanya. Di samping itu para wanita-wanita juga kemudian menyemangati mereka dengan iming-iming yang luar biasa, seperti Hindun yang mempunyai dendam yang luar biasa kepada Hamzah, maka menyewa dan memberikan sayembara, siapa yang bisa membunuh Hamzah maka aku akan merdekakan dia. Maka Wahsy kemudian mengatakan kepada Hindun, aku akan membunuh Hamzah dan aku akan memerdekakan diriku. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang-orang Quraisy berjalan dan mereka tidak memberitahukan dan mereka secara sembunyi-sembunyi datang ke Madinah, sampailah di dekat lereng Gunung Uhud, sekitar 5 kilo dari Madinah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib berkirim surat. Diceritakan dalam kitab ini, analisis aktual perang Badar Uhud di bawah naungan Sirah Nabawiyah.
bahwasanya Abbas berkirim surat dan mengatakan sungguh Quraisy telah datang dengan pasukan yang sangat besar, maka hadapilah mereka sebagaimana kamu hadapi mereka dalam perang Badar. Gitu. Nah, ketika itu Nabi masih di Kuba, dan kemudian meminta salah seorang sahabat untuk membaca suratnya. Dan di surat itu dikatakan pasukan Quraisy telah datang dan sedang berjalan menuju Madinah, maka bersiap-siaplah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu maka Nabi mengatakan, sudah jangan sebarkan informasi ini sampai datang ke Madinah. Kalau sekarang kan Kuba itu ya di Madinah kan gitu. Kalau dulu ya di luar Madinah. Uhud itu dulu di luar Madinah. Nah, jadi sebelum Uhud ada sungai. Nah, di situ batasnya dulu Madinah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sampai di Madinah dan beberapa sahabat telah menyampaikan bahwasanya, wahai Rasulullah, ada sekelompok orang yang mereka membawa pasukan yang banyak dan mereka memakan rumput-rumput kami, mereka kemudian mengusir gembala-gembala kami. Gitu. Nah, dari itu menunjukkan bahwasanya pasukan Quraisy itu sudah sangat dekat. Nah, ketika itu maka Rasulullah kemudian bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka minta, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hadapi mereka di luar Madinah ataukah di dalam Madinah? Maka sahabat-sahabat muda yang tidak ikut dalam perang Badar mendengar cerita perang Badar, mereka dapat ghanimah, mendengar cerita bahwasanya mereka dibantu malaikat, mendengar cerita tentang heroiknya dalam perang Badar, maka kemudian mereka kemudian bersemangat, ya Rasulullah, kita jemput musuh di luar Madinah, jangan di dalam Madinah. Kalau kita di dalam Madinah itu menunjukkan bahwasanya kita itu pengecut. Nah, kemudian Rasulullah, kalau menurutku kita harus di Madinah. Kenapa? Jumlah kita tidak banyak dan kita manfaatkan tenaga-tenaga anak kecil, orang tua, para wanita untuk bisa membantu, sehingga ketika mereka datang, anak-anak wanita itu bisa membantu dengan melempar batu dan sebagainya, dan kita aman di Madinah. Tapi karena mayoritas saat itu yang datang, yang bersama Nabi itu minta di luar Madinah, maka kemudian Rasulullah SAW kemudian masuk rumahnya dan memakai baju perang. Sahabat-sahabat kaget, Rasulullah langsung pakai baju perang. Ini ada apa kan gitu ya? Nah, ya Rasulullah, apakah engkau marah? Tidak. Kalau engkau ingin kami di Madinah, kami akan di Madinah ya Rasulullah. Kalau kami ingin di dalam, maka kami akan perang di dalam. Maka apa jawab Rasul? Tidak layak bagi seorang Nabi ketika sudah memakai baju perangnya untuk melepaskannya, kecuali Allah memberikan pilihan, dia memenangkannya atau kalah dalam peperangan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah pun memutuskan bahwasanya perang itu di luar Madinah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang kemudian membuatmu mengambil keputusan? Apa yang membuatmu usul bahwasanya kita di Madinah? Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya tadi malam aku mimpi bahwasanya ada sapi yang disembelih dan pedangku itu ada yang retak, dan kemudian aku masukkan tubuhku ke dalam baju perang dan aku mentakwilkannya itu adalah di Madinah. Kemudian apa takwilnya, apa maksudnya ya Rasulullah? Siapakah, apa yang dimaksud dengan sapi yang disembelih dan apa yang dimaksud dengan pedangku yang retak? Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya adapun sapi yang disembelih, maka sesungguhnya kerabatku
itu adalah nanti akan ada yang mati syahid, kerabatku. Nah, adapun pedangku yang retak, maka ada di antara beberapa sahabatku yang akan mati syahid. Dan baju perang itu adalah Madinah. Nah, tapi kemudian itu adalah takwil mimpi ya, takwil mimpi. Nah, dan benar apa yang mimpi Rasulullah, bahwa sapi yang disembelih itu adalah sahabat-sahabatnya. Ya, ada 70 orang atau 71 dalam satu riwayat yang mati syahid. Dan ada keluarga Rasulullah, ada Hamzah yang kemudian syahid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi pun berangkat bersama sahabat menuju Uhud. Kalau jaraknya antara Masjid Nabawi dengan Uhud itu hanya sekitar 4 kilo. 4 kilo lah. Kalau dulu kita ya kadang-kadang jalan kaki kan, pada Isya, sholat Isya, kemudian pulang ke Uhud, dekat dengan Jabal Rumah. Nah, itu sekitar 4 kilo. Nah, itu dulu di luar Madinah. Nah, sementara kalau panjenengan pernah ke sana, ada gunung yang tinggi dan di atasnya ada istana. Di atasnya ada istana, maka itu adalah arah ke Mekah. Arah ke Mekah. Dan mereka pasukan itu saat itu ya jalannya lewat situ, karena tidak ada jalan yang lain kecuali lewat situ. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jumlah sahabat Nabi ketika itu Rasulullah mengumumkan siapa yang ikut perang, siapa yang ikut perang, maka semuanya pengen ikut perang. Semuanya ikut perang, terutama sahabat-sahabat yang belum ikut perang di perang Badar. Karena di perang Badar Rasulullah tidak mengumumkan, tapi Rasulullah hanya mengatakan siapa di antara kalian yang mau ikut untuk mengambil harta kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Sekarang kafilah Abu Sufyan akan lewat Madinah. Maka barang siapa yang ingin berangkat, berangkatlah, maka yang tidak apa-apa. Tapi dalam perang Uhud diumumkan. Akhirnya bergabunglah 1.000 orang. Bergabunglah 1.000 orang. Ada beberapa anak yang usianya belum cukup, kemudian dilarang oleh Rasulullah. Tapi kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Pak aku dilarang? Kenapa dia tidak? Kalau aku izinkan aku untuk berduel dengannya, gulat dengannya dan sebagainya. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah 2 orang yang umurnya saat itu 15 tahun, 2 orang pemuda. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di tengah jalan sebelum ke Uhud ada 300 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh dari munafik Madinah yang kemudian berbelok dan kemudian tidak mau ikut perang. Jadi sebenarnya dia juga yang usul bahwasanya perang itu sebaiknya di dalam, bukan di luar. Hanya ingin memberikan shock terapi bahwasanya umat Islam itu pecah gitu. Nah, jadi kemudian ketika di perang Uhud itu 300 orang itu balik ke Madinah. Jadi jumlah umat Islam sekitar 700. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka umat Islam ini marah besar. Awas kalau kami menang. Tapi Rasulullah tidak mengatakan itu. Tapi itu adalah Rasulullah melihat hal itu positif, karena dalam pasukannya itu benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang pengen mati syahid kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampailah di wilayah Uhud. Nah, maka kemudian di depan Gunung Uhud itu besar Bapak dan Ibu. Gunung itu kalau memanjang sekitar 7 kilo. Kalau warnanya agak coklat-coklat ya, merah kecoklatan itu. Nah, di depannya sedikit itu ada disebut dengan Jabal Witok. Kalau sekarang dinamakan Jabal Rumah, gunung tempat pemanah. Kenapa? Karena strategi dari Rasulullah
menempatkan 50 orang pemanah di gunung, di atas bukit tersebut, bukan gunung ya, bukit. Nah, dan dipesani oleh Rasulullah bahwasanya kondisi apapun kalian tidak boleh turun. Kalah atau menang, kalian melihat kami kocar-kacir, tunggang-langgang, tetap kalian harus di sini. Kami menang pun kalian tidak boleh turun. Nah, itu pesan Rasulullah. Nah, kenapa? Karena Rasulullah melihat bahwasanya pasukan Quraisy ini tidak akan bisa datang, pasukan-pasukan berkudanya, kecuali mereka melewati situ. Dan ketika melewati itu, ketika dihujani oleh anak panah, maka kuda-kuda mereka akan balik semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah itu maka Rasulullah menempatkan setelah 50 mana itu, kemudian Rasulullah membagi pasukannya ke dalam 3 panji, 3 bendera. Yang pertama kaum Muhajirin dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Aus oleh Ghammam, kemudian Khazraj oleh Usaid bin Khudair. Nah, kemudian Rasul bertanya, siapa yang membawa panji orangnya, panji Quraisy? Panji orang kafir Quraisy, siapa yang membawa panji-panjinya? Yang membawanya adalah Tolhah bin Abdar bin Abidar. Nah, karena itu maka Rasulullah mengatakan kalau gitu gak sepadan. Ali diambil panjinya Ali dan diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair ini marganya adalah Abidar, jadi sama. Nah, kepada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam perang Badar diawali dengan al-mubarazah, duel dulu, 3 lawan 3 kan itu. Nah, karena mereka kalah dan mereka khawatir kalah lagi, maka mereka tidak mau seperti itu. Akhirnya apa? Mereka langsung menyerang dengan 1 pasukan. Nah, ada inisiatif dari Hamzah bin Abdul Muthalib, dari Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat, ada Zubair bin Awam, bahwasanya perang saat itu hukumnya adalah ketika panji-panjinya itu masih tegak, maka berarti pasukannya masih kuat. Tapi kalau panjinya sudah roboh meskipun orangnya banyak, ya berarti sudah kalah. Nah, karena itu Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Zubair bin Awam berusaha untuk merebut panji-panji itu. Nah, maka dari kelompok Tolhah ibnu Abidar, mereka ada 11 orang dan mereka berjanji kepada orang Quraisy, kami yang akan menjaga panji ini, kami satu keluarga, ada 11 orang. Maka kemudian Hamzah datang, pertama Ali datang, kemudian Ali bisa membunuhnya dan panjinya itu roboh, kemudian diambil oleh saudaranya Tolhah Abidar, dan kemudian sama Hamzah dipukul roboh sampai 11 dan semuanya mati. Kepada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu berkecamuklah perang. Nah, pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya sekitar 3.000 yang dipimpin oleh Abu Sufyan, di sayap kiri ada Khalid bin Walid, dan ada di sayap kanan ada Ikrimah bin Abi Jahal, dan ada Sufyan bin Umayyah. Ini anak-anak para pemimpin perang gitu ya. Ikrimah anaknya Abu Jahal, Umayyah, Sufyan anaknya Umayyah, dan ada Abu Sufyan. Pasukan pemimpin tertingginya. Nah, maka Khalid bin Walid punya inisiatif. 2.800 itu bersama dengan Abu Sufyan, Ikrimah dan Sofwan ibnu Umayyah. Khalid bin Walid menyendiri. Saya akan melihat dari jauh, melihat bagaimana perkembangan. Nah, ketika 200 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan berkuda ini melihat dari jauh dan mengamati,
oh, kekuatan umat Islam itu ada di bukit ini, ada di bukit ini. Jadi beberapa kali penyerangan, dihujani anak panah, mundur, dihujani anak panah, mundur. Dan anak panah saat itu ya mungkin kayak seperti sekarang ya, sniper gitu Pak, yang bisa jauh. Dan kecanggihan anak panah, kecanggihan para pemanah Nabi saat itu, satu panah bisa melemparkan 2 busur kan. Bisa melemparkan 2 busur. Dan itu yang kemudian membuat kuda-kuda itu tidak mau atau tidak berani untuk maju. Nah, ketika melihat yang demikian itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Khalid bin Walid usul kepada pasukan Quraisy, coba kita mundur dan tinggalkan harta-harta kita, karena mereka datang itu dengan membawa harta, membawa emas, membawa semua harta itu dibawa kalau perang itu. Bahkan wanita pun dibawa, khamr dan sebagainya. Nah, maka Khalid bin Walid punya siasat, coba kita mundur dan tinggalkan hal itu. Nah, pura-pura kalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mundurlah dalam jadi perang itu dibagi 3 fase. Fase pertama tadi perebutan Panji, fase kedua umat Islam menang dan mundur, memang pasukannya 2.800 itu mundur semuanya. Tidak tahu kalau di belakang itu ada 200 pasukan berkuda. Ketika mundur, maka mulailah umat Islam yang di bawah itu ngambilin ghanimah, mengumpulkan ghanimah itu. Nah, yang di atas, wah, kita nggak dapat ini. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya satu persatu turun. Abdullah bin Jubair yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengomandani pasukan panah mengatakan, "La tanzilu, jangan turun kalian. Jangan turun kalian, ingat pesan Nabi, jangan turun kalian." Akhirnya karena mereka pun mengatakan sudah tidak ada musuh, semuanya sudah pulang, semuanya sudah mundur, semuanya nggak ada musuh, mereka kocar-kacir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tergiur dengan harta tersebut. Akhirnya maka turunlah kecuali 10 orang. Dalam satu riwayat kecuali 7 orang. Itu kecuali 7 orang. Begitu 7 orang, begitu yang 43 itu turun. Nah, Khalid bin Walid memutar pasukannya, membelakangi dari Jabal Rumah, naik ke atas, kemudian menyerang. Karena cuma 7, datang 200, ya nggak ngaruh. Akhirnya dikuasailah Jabal Rumah tersebut, bukit Rumah tersebut. Nah, karena itu maka umat Islam saat itu berada posisi di tengah. Di belakang ada 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Begitu melihat bahwasanya panjinya sudah naik ke atas, yang 2.800 yang kocar-kacir tadi melihat, loh, ternyata kita masih ada kekuatan di sana. Maka yang 2.800 itu balik menyerang, semangatlah kita. Nah, jadi umat Islam diserang 2.800 dari depan dan 200 dari belakang. Nah, Abu Amir Al-Fasiq saat itu yang ingin jadi raja di Madinah itu kemudian maju ke depan dan melihat Mus'ab bin Umair. Nah, karena jumlah yang tidak seimbang, maka kemudian dengan mudahnya kemudian Mus'ab bin Umair satu bawa panji, maka langsung ditebaslah tangan kanannya. Tangan kanannya putus, diikat dengan dipegang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya putus, maka kemudian diapit. Artinya enggak boleh jatuh panji itu. Kalau panji itu jatuh berarti umat Islam kalah. Nah, akhirnya sampai kemudian
Mus'ab bin Umair sudah tidak bisa mempertahankan lagi, akhirnya diambil yang lain. Nah, setelah itu Abu Amir Al-Fasiq ini ketika melihat Mus'ab bin Umair dan mengira, saking tampannya Mus'ab bin Umair itu, mengira bahwa ini adalah Nabi. Maka setelah membunuh Mus'ab bin Umair, maka Abu Amir Al-Fasiq mengatakan Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Saat itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat pun mulai loyo. Apa yang kita perang? Nabi sudah terbunuh. Sampai Umar itu terduduk lemas dan dilepaskan pedangnya. Ngapain saya perang kan gitu ya? Nah, tapi ketika itu ada seorang pemuda, Anas bin Nadir, yang dia berjanji kepada Rasulullah dan dia berjanji kepada saudara-saudaranya karena tidak ikut dalam perang Badar. Maka kemudian dia maju dan lewat di depan Umar. Kemudian ditanya, mau kemana? Mau ke surga. Mau kemana? Mau ke surga. Loh, kenapa? Muhammad sudah meninggal, Nabi sudah meninggal. Kalau Nabi sudah meninggal, mari kita meninggal bersama Rasulullah. Nah, akhirnya Umar semangat. Nah, saat itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat pun mulai semangat. Tapi karena jumlahnya yang tidak seimbang, akhirnya pasukan terdesak mundur. Bahkan Rasulullah kemudian memerintahkan kalian semuanya mundur dan naik ke Gunung Uhud. Jadi kan Jabal Rumah, jadi naik ke Gunung Uhud dan dikejar oleh pasukannya Abu Sufyan. Sampailah kemudian Rasul di Gunung Uhud. Dan sebelumnya Abu Amir Al-Fasiq itu sudah menyiapkan beberapa lubang. Kan mereka orang Madinah ini. Lubang dan Rasulullah pun dan ditutupi oleh pelepah-pelepah kurma. Sampai kemudian Rasulullah masuk di lubang itu dan Rasulullah pun sempat dipukul beberapa kali dan sampai gigi geraham Rasulullah pecah. Ya. Dan Rasulullah pun Rasulullah pun terluka. Maka saat itu ada beberapa sahabat Rasulullah yang melindungi Rasulullah karena Rasulullah sendirian, semuanya mundur kan ya. Rasulullah sendirian. Akhirnya kemudian ada 5 orang yang melindungi Nabi dan semuanya terbunuh. Kemudian ada Talha, datang kemudian dengan sekuat tenaga membela Rasulullah, melindungi Rasulullah, dan Rasulullah memujinya, hari ini, hari Uhud itu adalah harinya Talha. Kenapa? Karena Rasulullah diapit oleh Talha, Rasulullah, aku akan melindungimu dan tidak akan terluka selama aku masih hidup. Tapi karena saking banyaknya luka, sampai Talha itu pingsan. Nah, kemudian datanglah Umar, datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas, datanglah Abu Bakar, dan datanglah umat Islam. Saat itu maka Rasulullah aman dan mundur terus sampai di Gunung Uhud. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadi perang itu dari pagi sampai sore ya. Ketika sudah sore dan umat Islam mundur sampai ke Gunung Uhud, maka saat itu Abu Sufyan ketika melihat banyak yang berguguran, maka Abu Sufyan datang dan kemudian berkata, hal indakum Muhammad, apakah di antara kamu ada Muhammad? Maka Rasulullah saat itu mengatakan, jangan dijawab. Hal indakum Abu Bakar, apakah ada di antara kalian Abu Bakar? Maka Nabi menjawab, jangan dijawab. Hal indakum Umar, apakah ada di antara kalian Umar? Jangan dijawab. Tapi Umar gak kuat. Rasulullah hayyun, Rasulullah masih hidup, Abu Bakar juga masih hidup, dan aku juga masih hidup. Umar. Nah, kemudian Abu Sufyan mengatakan, Umar, kalau gitu aku lebih percaya ucapanmu daripada ucapannya Abu Amir Al-Fasiq, bahwasanya Muhammad telah mati kan gitu ya. Dan kemudian Abu Sufyan mengatakan, kalau begitu
Tuhan kita lebih mulia daripada Tuhan kalian. Hubal lebih mulia dari Tuhan kalian. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jawab apa ya Rasulullah? Tuhan kami lebih tinggi dan lebih mulia dari Tuhan kalian. Tuhan kami hidup sementara Tuhan kalian adalah patung-patung. Gitu. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, yaumun lana wa yaumun lakum. Yaumun lana, hari ini milik kami dan kemarin milik kalian. Artinya apa? Perang Badar kalian menang, Uhud kalian kalah. Gitu. Dan Abu Sufyan, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, meskipun kafir Quraisy tapi masih menjaga etika-etika perang. Kalau hari ini banyak sahabat-sahabat kalian yang dimutilasi, mohon maaf, itu bukan perintahku. Jadi masih ada etikanya, masih ada adabnya. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa? Karena sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak yang dimutilasi. Nah, di antara yang syahid itu ada 71, 11 dari Ansor, ya. 11 dari Ansor. Nah, di antara yang syahid itu pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ini paman Nabi, sangat kuat sekali, dan beliau wafat syahid di tangan oleh Wahsy. Wahsy ini sebenarnya tidak mau ikut perang, tapi kemudian ada sayembara, siapa yang bisa membunuh Hamzah maka dia akan dimerdekakan. Karena itu Wahsy dari 2.800 pasukan itu dia nggak ngapa-ngapain, cuma nyari mana Hamzah. Jadi dilihat mana Hamzah. Nah, begitu melihat Hamzah, maka kemudian dia mengincar dengan tombaknya dan dilemparkan tombaknya kepada Hamzah dan kena ulu hatinya dan tembus sampai ke belakang. Tapi Hamzah ini sangat kuat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Wahsy menyatakan bahwasanya Hamzah ini sangat kuat. Bahkan ketika tombaknya ada itu, Wahsy itu lari ketakutan. Kenapa? Dikejar oleh Hamzah, dan saya khawatir bahwasanya Hamzah akan sampai kepadaku. Tapi kemudian setelah itu jatuh. Nah, ketika jatuh maka kemudian datanglah Hindun. Hindun kemudian merobek dadanya dan mengambil hatinya dan kemudian mengunyahnya. Nah ini, dan Hamzah juga dipotong telinganya. Dan ini kekejaman orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mati syahid dalam perang Uhud. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa sahabat yang luar biasa yang ketika selesai perang maka Rasulullah memerintahkan untuk mengumpulkan sahabat-sahabat yang mati syahid. Di antaranya adalah Julaibib. Julaibib ini seorang sahabat Rasulullah, posturnya tidak tinggi, wajahnya juga tidak tampan. Karenanya ketika berusaha untuk menikah, lamarannya sering ditolak. Nah, sering ditolak. Tapi ketika Rasulullah SAW yang melamarkannya dengan wanita yang terhormat, maka kemudian orang tadi sangat bahagia bahwasanya Rasulullah melamar anaknya. Tapi ketika dinyatakan bahwasanya aku melamar untuk Julaibib, maka kemudian orang tuanya mengatakan, ya Rasulullah, kami musyawarahkan dulu dengan keluarga. Nah, ketika Rasulullah kemudian balik dan kemudian anaknya keluar dari kamar, wahai ayah, terimalah lamaran ibu, karena itu adalah lamaran pilihan dari Rasulullah. Ayahnya kaget, ini anakku nikah dengan yang lebih mulia, masih bisa, kenapa kau menerima Julaibib?
Nah, tapi akhirnya karena wanita itu menerima, maka nikahlah dengan Julaibib. Dan Julaibib ini termasuk syahid dalam perang Uhud. Ada di antaranya adalah Handolah. Handolah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Handolah ini kalau perang Uhud itu hari Sabtu, Handolah ini nikah hari Jumat. Nikah hari Jumat dan belum berhubungan suami istri. Jadi nikah, ya Rasulullah izin saya menikah. Kemudian diizinkan dan Rasulullah dan Handolah itu nikah hari Jumat. Dan belum melakukan hubungan suami istri kecuali di Sabtu pagi hari setelah subuh. Nah, ketika itu ketika terdengar pengumuman bahwasanya sudah diizinkan memang oleh Rasulullah, tapi kemudian diumumkan bahwasanya hari ini kita berangkat perang, maka Handolah belum sempat mandi junub. Nah, ketika Rasulullah bertanya, mana Handolah? Ya Rasulullah, rambutnya basah. Rambutnya basah. Kenapa? Kemudian sahabat-sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah dia tidak mati syahid? Enggak, dia mati syahid. Hari ini dia melakukan, kemarin dia nikah dan hari ini belum mandi junub, maka malaikat datang untuk kemudian memandikannya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bernama Amr ibnu Jamuh. Amr ibnu Jamuh ini sahabat Rasulullah yang luar biasa. Ketika dikabarkan bahwasanya meninggal, maka anaknya menangis. Anaknya menangis dan kemudian anaknya datang kepada Rasulullah dan menyatakan kesedihannya. Maka Rasulullah mengatakan, ikhlaskan dan berbahagialah. Kenapa? Karena ayahmu, semua orang yang mati berbicara kepada Allah di balik hijab, tapi ayahmu ini berbicara dengan Allah langsung tanpa hijab. Amr ibnu Jamuh. Dan ayahmu sekarang ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian apa yang kau meminta? Enggak ada ya Allah, semuanya sudah kau berikan. Semuanya sudah engkau berikan. Apa yang kamu minta? Kalau engkau memaksa, maka ya Allah, aku minta kembalikan aku ke dunia untuk berperang lagi. Kemudian aku mati syahid. Kemudian aku kembalikan lagi berperang. Kata Allah, tidak, sesungguhnya aku tetapkan bahwasanya yang sudah mati syahid tidak kembali lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang kamu minta sekarang? Kalau gitu, kabarkan kepada orang-orang yang masih hidup supaya mereka semangat dan mereka memperoleh kesyahidan. Sebagaimana dalam satu surat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yahqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan jangan kau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu amwat, mati, bal ahya, tetapi mereka adalah hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullah, farihina, mereka bahagia dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka, ini tafsirnya ada dua. Yastabshiruna ini meminta kabar gembira dari orang-orang yang setelahnya. Jadi orang yang mati syahid, umpama mati syahid di perang Badar, kemudian datang lagi yang mati syahid di perang Uhud, maka orang yang mati syahid di perang Badar itu tanya kepada orang yang mati syahid di perang Uhud, gimana kabar keluargaku? Ini yastabshiruna. Ada yang mengatakan yang kedua adalah yastabshiruna, yaitu mereka memberikan kabar gembira. Jadi mereka yang memberikan kabar gembira. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan khawatir, jangan takut. Nah ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam hari dan
Rasulullah dan para sahabat yang masih 430 itu pulang ke Madinah, sementara luka ada di sekujur badannya, Rasulullah juga kepalanya luka, giginya juga termasuk Tolha itu luka di sekujur badannya. Nah, di subuh hari Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kalian jangan lemah, dan pagi ini bangkit, semua yang ikut perang kemarin semuanya harus bangkit dan menyerang orang Quraisy. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita terluka, kena sayap pisau, kena sayap, itu kan sudah malas gerak, Pak. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat kan gitu ya. Tapi karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah perintahkan saat itu di subuh itu semuanya bergerak. Ada 2 orang sahabat Nabi yang umur 15 dan 16 itu yang lukanya banyak sampai gak bisa berdiri. Kemudian, tapi ini perintah Rasul, gimana kami berdiri, kami gak bisa gitu. Adiknya yang lebih kuat, saya akan menyeretmu, nanti kamu yang menyeret aku. Gantian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ketika sahabat-sahabat melihat 2 pemuda ini yang luar biasa ini, maka mereka semangat dan mereka bangkit, dan mereka kemudian dengan pimpinan dari Rasulullah, mereka menyerang orang kafir Quraisy di satu daerah yang bernama Hamra al-Asad. Perang Hamra al-Asad. Nah, maka ketika Rasulullah datang dengan para sahabat-sahabatnya, orang-orang kaget. Ini orang macam apa ini? Kemarin sudah luka parah seperti itu, terus sekarang datang. Terus kemudian mereka bertanya, apakah mereka pasukan baru ataukah pasukan yang kemarin? Mereka adalah pasukan yang kemarin. Melihat itu, maka dalam pikiran mereka, ini pasti dendamnya luar biasa. Akhirnya mereka lari, dan Hamra al-Asad itu dikuasai oleh Rasulullah, dan Rasulullah tinggal di Hamra al-Asad selama 3 hari. Jadi untuk kemudian mengabarkan kepada dunia bahwasanya umat Islam itu masih kuat. Jadi memang kalah perang, tapi sehari setelahnya umat Islam membalas, dan tersebarlah kabar bahwasanya umat Islam juga masih kuat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu secuil ya dari kejadian perang Uhud. Mohon maaf sekali, sudah saya siapkan slide-nya, gambar-gambarnya, gunung-gunungnya. Qadarullah tidak ke bawah ya, hadis eksternalnya. Jadi mohon maaf, harusnya ada gambar-gambar gunung dan lain-lain, bagaimana Rasulullah menempatkan pasukan-pasukannya dan di mana terjadinya perang. Tapi qadarullah, semuanya adalah takdir Allah, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhilafan dari saya pribadi, dan ada pelajaran yang paling penting dari semuanya, itu adalah bahwasanya ada 2 hal. Yang pertama, sebab kekalahan itu adalah maksiat kepada pemimpin. Sebab kekalahan itu adalah maksiat kepada pemimpin. Bagaimana 50 orang tadi yang dikatakan Rasulullah jangan turun dalam kondisi apapun, tapi kemudian turun karena apa? Hubud dunia, cinta dunia. Yang kedua, bahwasanya yang penting adalah hasil musyawarah itu harus dijalankan. Rasul pengennya di Madinah, sahabat-sahabat pengennya di luar. Dan ketika sudah diputuskan di luar, ya maka harus dijalankan. Nah ini, jadi sebab kekalahan itu adalah maksiat kepada pemimpin, tidak taat kepada pemimpin. Yang kedua adalah musyawarah itu harus dijalankan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.